Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uraian materi setelah ini kalian sudah mempelajari tentang tujuan, esensi, bentuk penyajian, dan sistematika karya ilmiah, kebahasaan karya ilmiah. Ya, untuk kegiatan yang keempat ini, kalian akan belajar menulis karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Karya ilmiah yang menjadi bahan untuk diskusi lazim disebut dengan makalah. Makalah sering pula disebut kertas kerja. Langsung saja, karya ilmiah yang menjadi bahan untuk diskusi lazim disebut dengan makalah. Biasanya karya ilmiah itu kebanyakan berbentuk makalah. Jadi di sini sering disebut karya ilmiah itu lazim disebut dengan makalah. Makalah sering pula disebut kertas kerja, yakni suatu karya ilmiah yang membahas suatu persoalan dengan pemecahan yang didasarkan hasil kajian literatur atau kajian lapangan. Makalah merupakan karya ilmiah yang secara khusus dipersiapkan dalam diskusi ilmiah, seperti simposium, seminar, atau lokakarya. Makalah terdiri atas pendahuluan, pembahasan, dan simpulan. Untuk penjelasan ketiga hal tersebut, perhatikan urutan berikut. Yang pertama yaitu terdapat pendahuluan. Bagian ini menguraikan masalah yang akan dibahas, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, dan prosedur pemecahan masalah. Yang kedua, terdapat pembahasan. Bagian pembahasan ini memuat uraian tentang hasil kajian penulis dalam mengeksplorasi jawaban terhadap masalah yang diajukan, yang dilengkapi oleh data pendukung serta argumentasi-argumentasi yang berlandaskan pandangan yang relevan. Lalu yang terakhir yaitu simpulan. Bagian ini merupakan simpulan dan bentuk ringkasan dari pembahasan. Simpulan merupakan makna yang diberikan penulis terhadap hasil diskusi atau uraian yang telah dibuatnya pada bagian pembahasan. Yang dimaksud dengan sumber bisa berupa buku. Setelah simpulan biasanya ada daftar pustaka. Di sini itu biasanya disebut dengan sumber. Sumber ini bisa berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, atau laman-laman yang ada di internet itu. Biasanya ditulis dengan susunan alfabetis yang memuat nama penulis, tahun penerbitan, lalu judul buku atau judul artikel atau judul berita, lalu terdapat kota penerbit dan nama penerbit. Misalnya ditulis seperti Ekosasih yang berjudul Kompetensi Ketatahahasaan dan Kesusastraan, Cermat Bahasa Indonesia. Kita dapat menuliskan dalam daftar pustaka seperti itu. Ekosasih itu nama penulis, tahun penerbitan 2003, lalu judul bukunya Kompetensi Ketatahahasaan dan Kesastraan, Cermat Bahasa Indonesia. Lalu kota penerbit itu di Bandung, dan terbitan dari Wirama Widya, itu penerbit. Adapun langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam menulis karya ilmiah, yang pertama, menentukan topik. Dalam menentukan topik ini, yaitu merupakan langkah awal menulis sebuah karya ilmiah.
Langkah awal ini lebih tepatnya disebut sebagai penentuan masalah apabila karya ilmiah yang akan ditulis itu berupa laporan hasil penelitian, baik itu berupa topik ataupun rumusan masalah. Hal-hal yang harus diperhatikan pada langkah ini adalah topik atau masalah. Yang pertama, harus menarik perhatian penulis. Yang kedua, dikuasai penulis. Yang ketiga, menarik dan aktual. Serta yang keempat, ruang lingkupnya terbatas. Adapun langkah-langkah yang kedua yaitu membuat kerangka tulisan. Di sini langkah ini penting dilakukan untuk menjadikan tulisan kita tersusun secara lebih sistematis. Langkah ini juga sangat membantu di dalam penelusuran sumber-sumber yang diperlukan di dalam pengembangannya, seperti mengumpulkan bahan. Mengumpulkan bahan ini masuk pada langkah-langkah yang ketiga. Langkah ini sangat penting di dalam menyusun sebuah karya ilmiah, berbeda dengan menulis fiksi yang bisa saja berdasarkan imajinasi. Karya ilmiah tidaklah demikian. Agar tulisan itu tidak kering, kita memerlukan sejumlah teori dan data yang mendukung terhadap topik itu. Bahan-bahan yang dimaksud dapat bersumber dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan sumber-sumber lainnya. Adapun data itu sendiri dapat diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, angket, dan teknik-teknik pengumpulan datanya. Selanjutnya, langkah-langkah menulis karya ilmiah itu pengembangan kerangka menjadi teks yang utuh dan lengkap. Peran pemuda dalam pembangunan menulis karya ilmiah. Jadi kita harus memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada penulisan karya ilmiah. Dan di sini makalah terdiri dari pendahuluan, dan pendahuluan terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, dan prosedur pemecahan masalah. Setelah pendahuluan ada pembahasan. Biasanya di dalam pembahasan ini terdapat teori-teori serta hasil-hasil penelitian yang telah dikaji pada rumusan masalah sebelumnya. Yang terakhir itu ada simpulan, dan di dalam kesimpulan itu ada kritik dan saran serta sumber-sumber atau daftar pustaka yang telah diperoleh dari kutipan-kutipan dari karya ilmiah yang telah dibuat. Adapun latihan soal yang harus kalian kerjakan, yang pertama, buatlah sebuah karya ilmiah dengan topik atau masalah yang kalian kuasai. Jadi masalahnya terserah tentang isu-isu apa yang kalian kuasai, yang kalian pahami, untuk meringankan, maksudnya untuk mempermudah kalian mengerjakan karya ilmiah ini. Lalu tugas yang kedua yaitu susunlah karya ilmiah tersebut dengan langkah-langkah seperti yang telah dipelajari. Jadi harus ada judul, pendahuluan, lalu di dalam pendahuluan itu ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, tujuan masalah. Lalu selanjutnya ada bab 2, pembahasan. Di situ kalian harus membahas terkait topik yang kalian angkat. Untuk menjawab pembahasan kalian bisa lihat dari masalah yang kalian angkat itu apa. Jadi semisal masalah bagaimana terjadinya banjir di kota Sumedang. Jadi banjir semua fakta-fakta tentang banjir yang terjadi di kota Sumedang bisa terjawab di dalam pembahasan itu, serta bukti-bukti real, bukti-bukti nyata itu juga bisa dicantumkan di dalam pembahasan. Lalu yang terakhir, kesimpulan dan sumber-sumber yang kalian dapatkan itu bisa ditempel dalam kesimpulan. Sudah, untuk tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.